Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang clustering. Cluster itu adalah kumpulan objek yang mempunyai tingkat kemiripan yang tinggi. Berarti kalau objek itu berada dalam satu cluster, maka dia mirip. Artinya dia mirip. Begitu juga dengan ketika tingkat perbedaannya yang tinggi, maka dia akan berada di cluster atau kelompok yang berbeda. Intinya adalah yang satu klaster itu adalah yang punya kemiripan. Sedangkan yang beda klaster itu berarti dia punya perbedaan. Nah, kita ulas lagi perbedaan antara klasifikasi, prediksi, dan clustering. Kalau klasifikasi ini kita mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan tapi dalam pengelompokannya itu ada atribut targetnya atau ada kategori klasifikasinya. Misalkan pada contoh yang dibahas sebelumnya itu adalah kategorinya adalah bias komputer yes dan bias komputer no atau kreditnya lancar dan kreditnya tidak lancar. Lalu kemudian kalau prediksi ini adalah kita memprediksi yang mana tidak ada kategorinya. Hasil prediksinya itu bebas, boleh apa aja atau berapa aja, ya. Ini adalah prediksi. Kemudian kalau clustering, kita mengelompokkan sama dengan klasifikasi, tapi kalau clustering ini dia tidak punya targetnya atau tidak punya kategori pengelompokannya. Atau di data mining itu dibilang dengan unsupervised namanya, unsupervised namanya, biasanya disebut dengan unsupervised. Ini adalah ilustrasi clustering ya, ini misalkan ada data awalnya seperti ini, lalu kemudian ketika di cluster dia menjadi seperti ini, misalkan di cluster menjadi 2, ini yang merah jadinya dengan merah karena dia mirip, lalu yang biru dengan biru. Di sini lonjong-lonjong, di sini kotak-kotak. Nah, untuk penerapannya ada banyak, intinya adalah ada data, lalu kemudian kita mau mengklasternya. Kalau dia berada dalam satu klaster, artinya dia mirip ya, mirip. Mirip apanya yang mirip? Tergantung dari atribut apa saja yang diperhatikan dalam pengelompokannya itu. Ini contoh penerapannya ada banyak ya. Oke, untuk metode clustering itu ada 2, diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada metode partisi dan ada metode hierarki. Kita lihat ilustrasinya, pengertiannya dulu. Kalau hierarki itu memecah data menjadi hierarki klaster-klaster, sedangkan kalau partisi membagi data menjadi K-klaster yang saling disjoin. Ini di sini sudah ditentukan K-nya berapa itu ya. Kalau di sini dia dipecah aja menurut hierarkinya. Kita lihat ilustrasinya. Yang sebelah sini hierarki, yang sebelah sini partisi. Kalau partisi ini ada data awal seperti ini, lalu kemudian dia dipartisi misalkan menjadi tiga klaster. Nah, langsung aja 1, 2, 3. Cuman berdasarkan iterasi-iterasi dia akan berubah anggota dari klasternya. Nah, ini adalah anggota fixnya yang ini. Ini yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini. Pakai metode partisi. Ini ya. Tapi kalau hierarki, ini hierarki misalnya di sini awalnya besar, lalu kemudian dipecah dulu menjadi 2. Nih. Jadi kalau diminta 2 klaster berarti ini. Gitu kan? Ini berarti 2. Ada 2 klaster. Tapi kalau yang diminta 3 klaster, ini dipecah lagi menjadi 2. Nah, ini dia. Berarti ini, ini kalau 3 klaster. Terus dipecah lagi menjadi 5. Ini menjadi ini ke sini, sedangkan ini ke sini. Nah, dipecah lagi. Berarti ada 3, lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. 5 atau menjadi 7.
tinggal dipilih aja. Ini adalah hierarki. Yang akan kita gunakan adalah yang ini, metode partisi. Algoritmanya yang kita gunakan nanti adalah K-means, di mana iterasinya adalah seperti ini. Misalkan kita mau mengelompokkan data itu menjadi K cluster atau K kelompok, maka algoritma K-means-nya yang pertama ditentukan dulu pusat awalnya. Kalau misalkan K-nya adalah 3, jumlah klasternya adalah 3, maka akan ada pusat 1, C1, pusat yang kedua, C2, dan pusat yang ketiga, C3. Nah, lalu tadi ini ada 3 pusat, maka iterasi selanjutnya atau tahap selanjutnya adalah kita hitung jarak tiap objek dengan pusat klaster. Jadi objek 1 dihitung dengan pusat ini, berapa jaraknya. Objek 2, objek 1 dihitung jaraknya dengan pusat 1 berapa, dengan pusat 2 berapa, dengan pusat 3 berapa. Objek 2 dihitung juga jaraknya dengan pusat 1 berapa, dengan pusat 2 berapa, dengan pusat 3 berapa. Nah, maka objek A, jika misalkan objek A jaraknya paling dekat dengan pusat yang kedua atau C2, maka objek A akan berada di klaster yang kedua. Tadi kan objeknya dihitung dengan pusat 1, pusat 2, pusat 3. Dengan siapa dia paling dekat jaraknya, maka dia akan bergabung di klaster tersebut. Begitu seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah terbentuk klasternya, sudah habis semua, sudah dihitung objeknya, sudah ketahuan dia ikut mana-mana aja klasternya, baru dihitung pusat klaster yang baru. Ini biasanya dihitung dengan rata-rata nilai rata-rata objeknya di klaster tersebut. Itu menjadi pusat klaster yang baru. Kalau sudah, berarti kita balik lagi, berarti pusatnya sekarang sudah terupdate, bukan lagi C1, bukan lagi C2, bukan lagi C3. Nah, ganti yang ini rata-ratanya. Nah, setelah itu kita hitung lagi, balik lagi ke sini, menghitung jarak tiap objek dengan pusat klaster. Tapi pusat klaster yang sekarang bukan yang C1, C2, C3 lagi, tapi adalah rata-rata anggota klasternya tadi. Nah, kapan iterasinya berhenti? Ketika anggota klasternya pada iterasi tertentu, anggota klasternya itu sama. Misalkan pada iterasi keempat, ternyata anggota klasternya itu tidak berubah, sama dengan anggota pada iterasi ketiga. Maka dikatakan algoritma K-means-nya sudah berhenti, sudah fix anggota dari klasternya. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dipahami dengan worksheet clustering. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.